Shalom saudara-saudara kami yang terkasih, damai sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu online. Saat ini kami hadir setiap hari Selasa dan Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara-saudari kami yang terkasih, tema kita hari ini bersama Tuhan dalam perjalanan pencarian pekerjaan. Kita mengandalkan Tuhan, memohon bimbingan Roh Kudus agar menuntun kita dalam setiap persoalan hidup kita dan juga dalam pencarian pekerjaan untuk kita. Tertulis dalam firman Tuhan dalam kitab Mazmur 37 ayat 5 yang mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mari kita membuka hati dan pikiran kita saat ini, kita mendekati kepada Tuhan dalam doa dan pujian, meminta petunjuk dan keberkahannya dalam pencarian pekerjaan buat kita. Kiranya Ia memberikan hikmat kepada kita, memberikan keberanian untuk menghadapi tantangan dan membimbing langkah-langkah kita menuju pintu yang telah Tuhan buka bagi kita. Saudara-saudari kami yang terkasih, kami undang untuk berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas cinta-Mu dan kasih-Mu kepada kami. Engkau mempertemukan kami kembali dalam ibadah online kami hari ini. Allah Bapa yang di surga, berikanlah kekuatan kepada kami dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Terkhusus kepada saudara-saudari kami yang sedang mencari pekerjaan dan meniti karir untuk kehidupan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kepada kami bakat dan keterampilan yang unik. Biarlah Tuhan kami dapat memakai talenta kami masing-masing untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan apa yang telah Engkau tetapkan bagi kami masing-masing. Ya Tuhan, bagi saudara kami yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk pekerjaan dan wawancara pekerjaan, kami memohon bimbingan-Mu dalam setiap langkah. Berikanlah keberanian kepada saudara-saudari kami untuk menghadapi wawancara dan ujian, serta hikmat untuk membuat keputusan yang bijaksana. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengerti kebutuhan kami masing-masing. Bimbinglah para pencari kerja di seluruh dunia, dan berikanlah kepada kami kesabaran dan ketekunan dalam pekerjaan ini. Berilah kami kepercayaan diri dan keyakinan bahwa Engkau selalu bersama dengan kami, bahkan di saat-saat yang sulit. Semoga pekerjaan yang telah Engkau berikan kepada kami menjadi sumber berkat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang saat ini ada di tengah-tengah kami, Ibu Pendeta Kartini Simanjuntak yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Berkati dia Tuhan dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Berikanlah ketekunan dan keberanian untuk memimpin jemaat-Mu dengan kasih dan kebijaksanaan. Kami juga berdoa buat keluarga ibu kami ini ya Tuhan, berkatilah mereka dengan damai-Mu, berikanlah mereka kebahagiaan dan kesehatan. Lindungilah mereka dari segala bahaya, dan berikan mereka sukacita dalam pelayanan bersama. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jiwaku, walau lembah hidupku
Saudara-saudari kami yang terkasih, renungan kita hari ini disampaikan oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Kartini Simanjuntak STH. Beliau saat ini melayani di Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI Jemaat Khusus Horizon. Renungan khotbah kita diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadilah pendengar yang tekun, dan marilah kita merasakan berkat Tuhan melalui firman-Nya yang akan mengubah hidup kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian dan penuh kerendahan hati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami dan Roh Kudus. Kami pada saat ini akan menyampaikan firman Tuhan melalui acara online ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalam acara ini agar setiap orang yang mendengar acara ini semakin banyak jiwa yang percaya kepada Engkau. Berkati kami dan berkati juga hamba-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara, tema buat kita adalah mendapatkan karir atau pekerjaan yang tetap. Dan saya juga akan sedikit menyinggung apa itu karir dan apa itu pekerjaan. Sebagai orang yang percaya, kita yakin bahwa Tuhan sudah punya rencana yang indah untuk kita. Salah satunya adalah karir. Memang tidak semua orang mudah menemukan jalan karirnya sampai akhirnya sukses. Namun Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk tetap melakukan yang terbaik di mana kita ditempatkan. Dan dalam Kolose 3 ayat 23 itu dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan namanya lewat talenta yang Dia berikan. Untuk itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam hal mendapatkan karir atau pekerjaan yang tetap. Yang pertama adalah kerinduan. Kerinduan itu boleh dikatakan adalah sebuah ruang kosong dalam diri karena kita merasa ada sesuatu yang hilang. Nah, ini adalah indikator kita dalam mencari Tuhan. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita supaya tidak kepikiran terus-menerus dan men-trigger kita untuk mewujudkannya. Nah, itulah tanda dari Tuhan bahwa ini adalah jalan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Misalnya, ada jemaat kita, dia mencari pekerjaan yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan. Awalnya dia seorang siswa lulusan komunikasi. Tetapi dia mendapatkan pekerjaan di bagian finance yang membuat dia menjadi depresi. Nah, akhirnya dia memilih jalan untuk resign karena baginya pekerjaan itu tidak tepat baginya. Nah, kemudian dia bekerja dan dia mendapatkan pekerjaan di bidang media sesuai dengan pendidikan yang dia pelajari. Dan lewat tulisan-tulisan yang dia kerjakan dan dia mendapat berkat melalui tulisannya itu dan orang-orang banyak pun mendapatkan sukacita dan berkat. Dan yang kedua adalah supaya kita berserah. Secara spiritual, jalan Tuhan berbeda dengan rencana manusia. Nah, daripada kita bekerja hanya demi visi pribadi kita, akan lebih baik lagi jika kita menyerahkan
rancangan hidup kita kepada Tuhan dan meminta supaya Tuhan menuntun kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Mari kita pelajari dan kita renungkan di Mazmur 139 ini mengatakan bahwa Tuhan memiliki rencana untuk hidup saudara yang ada sejak awal. Dan kita perlu tanyakan kepada orang tua kita, bagaimana sih kita sejak kecil? Apa sih yang sering kita lakukan sejak kecil? Tentu orang tua kita lebih tahu akan apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, supaya kita jangan terlalu banyak meluangkan waktu, menghabiskan waktu, mari kita berserah kepada Sang Khalik kita. Yang ketiga adalah mari kita inventarisasi kelebihan kita. Dikatakan dalam perumpamaan tentang talenta, kita menemukan bahwa Tuhan ingin menggunakan apa yang telah Dia berikan kepada kita untuk kemuliaan-Nya, termasuk kekuatan atau karunia kita. Dan Tuhan akan melipat gandakan usaha setiap orang yang berusaha supaya dengan talenta yang diberikan Tuhan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita tanyakan kepada orang lain, apa yang mereka lihat dalam diri kita. Mungkin orang lain terkejut kalau kita dalam perjalanan hidup kita, apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan kita masing-masing. Sukses di bidang sesuatu yang ada dalam talenta kita membutuhkan bakat, semangat, dan dedikasi yang benar-benar sampai kepada puncak karir kita. Dan kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebenarnya bagaimana memilih pekerjaan itu? Ini juga menjadi pergumulan kita, bukan hanya kepada orang tua, bukan hanya kepada pemuda, tapi semua kita mempunyai pergumulan. Bagaimana kita memilih pekerjaan itu? Nah, kalau kita membandingkan masyarakat kita pada umumnya dengan masyarakat yang ada di Amerika Serikat, masyarakat di Amerika Serikat lebih berorientasi pada pekerjaan. Sedangkan masyarakat kita lebih berorientasi pada sekolah. Anak-anak di sana setelah lulus SMA tidak terlalu didesak untuk masuk perguruan tinggi. Mereka lebih didesak untuk melakukan sesuatu atau bekerja. Mereka kebanyakan sudah tahu mau jadi apa, baru kemudian memikirkan sekolah, agar sekolah itu mendukung atau mempersiapkan mereka mencapai tujuannya. Tetapi justru di tempat kita ini kebalikannya. Pokoknya lulus SMA tapi pilih jurusan apa. Dan ditanya mau jadi apa, juga tidak tahu. Ini memang suatu penekanan yang keliru karena yang lebih tepat adalah kita seharusnya berorientasi pada karir dan pada pekerjaan. Nah, baru bersekolah yang sesuai dengan mau jadi apa nantinya. Itu kadang-kadang yang menghasilkan unsur keterpaksaan. Misalnya, seseorang itu sudah kuliah, mau tidak mau harus bekerja. Betul, kalau memang itu bukan bidang kita, tetapi kita paksakan. Dan akhirnya kita akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama dalam memilih pekerjaan, yaitu sedapat mungkin pilihlah pekerjaan pertama kita yang paling mendekati jurusan studi dan sesuai dengan kemampuan kita. Alasannya kenapa? Adalah kita telah siap pakai. Kita kurang lebih 4 tahun dipersiapkan untuk bisa menguasai bidang itu. Mau mengingatkan bahwa karir itu adalah suatu jenjang, suatu anak tangga.
Kita hanya bisa naik ke anak tangga yang ke-10 kalau kita sudah menaiki yang pertama, kedua, sampai ke-9. Sekolah adalah anak tangga yang pertama. Jadi kita itu sudah melewati anak tangga pertama, sekarang kita masuk ke anak tangga yang kedua yang masih berkaitan dengan anak tangga sebelumnya. Jadi kepada yang mau mencari pekerjaan, pertama carilah pekerjaan yang mendekati jurusan studi kita. Jangan langsung ambil atau langsung saja terima. Yang kedua, jangan terlalu memilih-milih pekerjaan. Memang seolah-olah ini berkontradiksi dengan yang baru saja kita bicarakan. Maksudnya adalah selama pekerjaan itu mendekati jurusan kita, meski gajinya tidak besar atau pekerjaan itu letaknya agak jauh dari rumah, sehingga harus ke kota lain, sebisanya kita menerima itu. Ingat prinsip bahwa kita ini sedang membangun karir. Dan karir dibangun di atas pengalaman kerja, tidak di atas gelar saja, tidak di atas sepucuk kertas, tidak hanya tanda kelulusan, ataupun di atas pengetahuan teoritis. Terimalah pekerjaan itu meskipun lebih susah. Harus berkorban lebih besar karena tahun-tahun pertama itu adalah penting sekali. Yang ketiga, sedapat mungkin pilihlah pekerjaan yang membuka peluang bagi kita untuk mengembangkan keahlian yang spesifik bagi kita. Dengan bertambahnya jenis pekerjaan, dewasa ini menjadi semakin penting kita. Jadi carilah beberapa pilihan pekerjaan yang memberi kita peluang mengembangkan kemampuan kita yang khusus itu di dalam bidang kita yang tertentu. Yang keempat, ingatlah bahwa sikap kita terhadap pekerjaan itu akan mempengaruhi performa kerja kita. Jadi bagi para pemula, jangan menyepelekan pekerjaan dan berkata pekerjaan ini untuk sementara saja. Dan yang kemudian, pilihlah pekerjaan yang mendukung keseimbangan hidup. Karena kalau pekerjaan membawa tekanan yang terlalu besar itu akan menjungkir balikkan keseimbangan hidup kita. Yang terakhir, lalu apakah yang menjadi standar kepuasan jika Anda sudah mendapat pekerjaan? Penghasilan besar, jenjang karir yang Anda raih, prestasi yang Anda hasilkan, lalu seandainya semua yang telah disebutkan itu tidak tersedia, apakah kita akan bekerja sebaik-baiknya? Kadangkala kita berkali-kali gagal mencari pekerjaan. Tuhan membawa pada rencananya yang tak terduga. Pekerjaan adalah bagian dari rencana Tuhan supaya kita bisa memuliakannya. Ketika menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan terutama, percaya bahwa Tuhan sendirilah yang akan memenuhi tiap-tiap kebutuhan. Seperti firman-Nya berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir akan tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Pada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Matius 6 ayat 25. Apakah kamu sedang bergumul mencari pekerjaan? Jangan menyerah dan tetaplah berdoa. Naikkan permohonanmu kepadanya dan biarlah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Hingga kelak, lewat pengalaman-pengalaman hidupmu, kamu boleh melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan terakhir kami menutup dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Terima kasih.
Ya Allah kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan supaya kami terus berserah, kami terus menyerahkan seluruh kerinduan kami kepada Tuhan agar apa yang kami rindukan tentang mendapatkan pekerjaan, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik sesuai dengan talenta dan pendidikan kami. Oleh karena itu supaya kami jangan khawatir akan hidup kami, akan mendapatkan pekerjaan. Tapi Tuhan adalah sumber kehidupan, sumber berkat bagi kami, sehingga kami yakin bahwa orang-orang yang belum mendapat pekerjaan dan karir, Tuhan akan menunjukkannya sesuai dengan talenta dan hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Juga kami mendoakan Tuhan buat pelayanan yang melalui online yang dilakukan oleh saudara kami Margaret Huta Barat bersama dengan petugas yang lainnya Tuhan. Banyak berkat yang mereka kerjakan Tuhan melalui khotbah secara online ini Tuhan. Biarlah dengan pelayanan mereka ini menjadi saluran berkat buat orang yang akan mendengarnya. Bahkan semakin banyak orang yang percaya, bahkan makin banyak orang termotivasi Tuhan untuk lebih mendekatkan diri. Mungkin dalam kegagalan mereka terus menyerahkan diri kepadamu. Dan melalui tema ini Tuhan, biarlah semakin orang yang belum mendapat pekerjaan, dapat pekerjaan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan yang akan mempersiapkan diri untuk melamar ASN atau pegawai negeri sipil, biarlah Tuhan memberikan sukacita buat jemaat-Mu, anak-anak muda, bahkan orang tua muda. Biarlah dengan segala talenta yang mereka telah persiapkan, pendidikan mereka akan menyerahkannya seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dengarkanlah seluruh kerinduan kami ini Tuhan. Biarlah acara ini dapat menjadi sukacita, damai sejahtera, akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Berkati para pekerja pelayan di sini Tuhan. Biarlah dengan tangan-tangan mereka, dengan pikiran mereka, dengan segala waktu yang mereka lakukan, akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati mereka semuanya Tuhan. Amin. Tuhan
bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Akan kesalahan kami seperti mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Kartini Simanjuntak. Saya melayani di GKP Jemaat Khusus Horisan. Mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara dan teman-teman seiman untuk ikut ibadah tengah minggu online yang diadakan setiap Selasa dan Kamis pukul 19 WIB mulai tayang tanggal 3 Oktober 2023 hari Selasa. Jangan lupa saudara-saudara kami di channel YouTube Sylvia Margaret Huta Barat. Dan mari kita bersama-sama dan jangan kita beranjak sebelum kita menyaksikan channel YouTube Margaret Sylvia Huta Barat. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera dalam nama Kristus Yesus. Ayo berikan waktu kalian untuk mendengarkan pujian dan firman Tuhan pada ibadah tengah minggu online yang diadakan setiap Selasa dan Kamis pukul 19.00 mulai tayang tanggal 3 Oktober 2023 hari Selasa. Jangan lupa ya di channel YouTube Sylvia Margaret Huta Barat. Ayo bergabung bersama kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Pada ini kami berharap melalui pelayanan kami kita semakin dikuatkan dan memiliki iman yang teguh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta di-share kepada teman-teman seiman kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.